warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Fiqhul Islami oleh Syekh Muhammad Ismail, bab Al-Islamu Tariqatun Muayyanatun fil Aishi, paragraf 1 dalam halaman kedua. Al-Islamu tirazun khasun fil hayati. Islam adalah gaya hidup yang khas dalam kehidupan dunia. Mutamayyizun an ghairihi kullit tamayyuzi. Dan Islam ini berbeda dari selainnya atau dari agama-agama yang lain dengan segenap atau dengan semua perbedaannya. Wa huwa yafradu 'alal muslimina 'aishan mulawwanan bilawni tsabitin muayyanin. Dan agama Islam mengharuskan atau mewajibkan bagi setiap muslim yang hidup agar mereka mewarnai diri mereka dengan warna yang kokoh atau tetap dan dengan warna yang khas atau tertentu. La yatahawwalu wa la yataghayyaru. Dan warna tadi tidak akan berubah. Wa yahtimu alaihim at-taqayyuda hadha at-tiraz al-khassa. Dan harus atau wajib bagi mereka atau bagi orang muslim untuk berpegang teguh kepada gaya hidup yang khas dan taqayyudan yaj'aluhum la yatma'innuna fikriyan wa nafsiyan. Dan orang yang berpegang teguh kepada tirazul khas atau kehidupan yang khas ini akan membuat mereka tidak tenang secara pemikiran mereka, juga secara perasaan mereka. Illa fi hadan naw'i al-muayyani minal aishi. Akan membuat mereka tidak tenang secara pemikiran dan perasaan kecuali dalam macam atau jenis yang tertentu dari kehidupan ini, atau yang dimaksud adalah Islam. Wala yash'uruna bisa'adati illa fihi. Dan orang yang berpegang teguh tadi tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali setelah ia berpegang teguh kepada Islam. Jadi Islam adalah gaya hidup yang khusus atau berbeda dari agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain seperti Nasrani, Yahudi, Buddha dan lain-lain itu hanya membahas atau mengatur persoalan ibadah saja, tapi tidak dengan Islam. Islam mengatur keseluruhan hidup dari seorang muslim, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, itu diatur oleh Islam. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga mengatur gaya hidup seorang muslim. Dan juga Islam memiliki syariat tentang ilmu raja atau untuk mengatur negara. Jadi Islam itu adalah sebuah ajaran yang lengkap. Semua ada dalam Islam. Hanya tinggal mau mencarinya. Dan agama Islam mewajibkan bagi seorang muslim untuk membuat dirinya itu dengan satu warna saja, kokoh, yaitu dengan warna atau jenis hidup yang khas ini, yaitu Islam. Dan agama Islam ini dari dulu atau dari pertama kali turun kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah berubah, bahkan sampai hari kiamat tidak akan berubah ajaran Islam. Dan orang-orang Islam yang mereka mengaku sebagai muslim, kebanyakan mereka tidak mengikuti ajaran Islam. Dan agama-agama lain itu sudah banyak yang berubah, seperti contohnya Nasrani.
dari dulu Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain mengajarkan agar orang-orang Nasrani menyembah kepada Allah. Tetapi orang-orang Nasrani mereka malah membunuh Nabi Isa. Dan kemudian mereka menyalibnya dan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Mereka bukan malah menyembah Allah, tapi mereka malah menyembah utusan dari Allah. Itu ajarannya sudah dirubah. Sampai sekarang orang-orang Nasrani masih tetap menyembah kepada Yesus atau yang dimaksud adalah Nabi Isa. Juga ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi juga telah diubah oleh penganutnya. Tetapi Islam tidak akan pernah berubah dari dulu sejak turun hingga masa depan. Dan agama Islam mewajibkan atau mengharuskan agar orang-orang Muslim untuk berpegang teguh secara kuat dan kokoh terhadap ajaran Islam ini. Dan orang yang telah berpegang teguh kepada ajaran Islam secara pemikiran dan perasaannya tidak akan tenang kecuali setelah mereka berpegang teguh kepada ajaran Islam ini. Dan mereka akan merasa bahagia setelah mengikuti syariat Islam. Contoh kegiatan yang bisa pemikiran dan perasaannya itu tidak sama. Seperti contohnya sholat tahajud. Mungkin secara pemikiran kita berpikir bahwa jika kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Yang jika mendapatkan pahala, kita bisa masuk surga. Tetapi secara perasaan, mungkin kita ada rasa malas. Kenapa pagi-pagi ini kita harus bangun? Padahal kan seharusnya lebih enak tidur. Tapi secara pemikiran, kita berpikir bahwa sholat tahajud adalah sia-sia jika ditinggalkan. Maka jika orang yang telah berpegang teguh pada ajaran Islam, maka pemikiran dan juga perasaannya sama. Ia akan berbahagia ketika melakukan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.